semuanya, bersama Dian di sini. Dan di video kali ini Dian sudah terhubung dengan salah satu teman yang kuliah di luar negeri nih, S2 dan S3 di luar negeri dengan beasiswa. Nah, oke, kita langsung aja sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum, Umar. Waalaikumsalam, Dian. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Ya, halo semuanya. Nama saya Kumar Taufik. Saya temannya Dian dari S1 Teknik Kimia ITS. Ngambil S2 dan S3 di Cina, tepatnya di kota Harbin. S2-nya kebetulan ngambil jurusan Teknik Kimia atau Chemical Engineering ya di Harbin Institute Technology. Kemudian S3-nya saya ngambil jurusan Material Science and Engineering di Harbin Engineering University. Gitu. Nah, dulu kenapa tiba-tiba, nggak tiba-tiba mungkin ya, kenapa kok memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sana? Kenapa ya? Jadi kebetulan waktu itu ada tawaran beasiswa dari mantan supervisor saya waktu S1 di ITS, ada kuliah di Cina gitu ya. Akhirnya aku apply untuk yang S2-nya. Kemudian yang untuk S3-nya, kenapa? Karena mungkin ya aku udah terbiasa dengan lingkungan di Harbin gitu ya. Kenapa tidak untuk lanjutin lagi di sana gitu. Oh gitu. Jadi beasiswanya pakai beasiswa apa nih? Kalau beasiswanya untuk dua-duanya beda sih. Yang S2 aku dapat dari pemerintah Cina atau Chinese Government Scholarship. Kalau yang S3 aku dapat dari universitas. Jadi langsung dari Harbin Engineering University ngasih beasiswa gitu. Oh gitu. Jadi S2-nya wah menarik nih karena beda pemberi beasiswa ya. Yang satu dari pemerintah Cina, yang satu dari kampus ya. Nah, gimana kalau cara apply-nya sendiri? Baik yang dari pemerintah Cina maupun yang dari kampus. Apa sih yang mereka persyaratkan, terus kayak gimana cara apply-nya, dan mereka tuh cari kandidat yang seperti apa? Untuk cara apply-nya ya pasti informasi kayak gitu udah banyak banget di internet. Kalian bisa baca semuanya, tapi saya mau kasih tahu ada satu link yang sangat berguna ya, karena itu kayak rangkuman seluruh informasi tentang study in China, mulai dari kampusnya, beasiswanya apa aja, jurusan yang tersedia, bahasa pengantar, kayak terus lama belajarnya gitu. Nama webnya adalah dicatat ya, campuschina.org, campuschina.org. Nah, di situ kalian bisa lihat sendiri, kemudian ikuti linknya dan lihat sendiri deh persyaratannya apa aja. Gitu. Oh gitu, jadi semuanya udah ada di situ ya informasinya. Yang ini juga yang dari beasiswa kampus juga? Oh iya, jadi kan kita juga nggak tahu kan apa alamat email kampusnya itu apa gitu kan, soalnya kan namanya aneh-aneh kan gitu. Jadi di kampus China itu udah lengkap semuanya. Kalian mau lihat di provinsi mana, di Beijing, Shanghai, apa di Harbin gitu, itu udah ada listnya kampusnya apa aja. Sekaligus di kampus itu terkenal dengan jurusan apa gitu, jadi kalian bisa pelajari di situ. Oh gitu. Nah, kira-kira kalau misal kita daftar nih, apa sih kira-kira yang perlu diperhatikan gitu untuk kita apply? Apa aja yang perlu diperhatikan ya? Yang pertama kalau dari saya sih ikutin semua instruksi di kampus dan instruksi tentang beasiswa itu atau apapun. Misal kayak
disuruh ngirim berkas A, B, C, D, ikuti sesuai dengan petunjuk itu. Terus selanjutnya sebenarnya kan saya mau cerita tentang Chinese Government Scholarship aja ya, karena ini lebih general gitu. Jadi Chinese Government Scholarship ini sumbernya itu bisa datang dari mana aja gitu. Maksudnya kayak via apa gitu itu banyak. Kan biasa ada via universitas, kemudian ada via kedubes gitu, terus ada via lain-lain, dan lain-lain tuh kayak kementerian, terus kayak ada UNESCO, PBB, One Belt One Road gitu, banyak banget. Nah, tips saya ketika kalian memilih jalur itu, apapun yang kalian pilih jalurnya, tips saya yang pertama tuh harus selalu kontak universitas yang kamu tuju. Nah, kalau kamu apply beasiswa ke Cina, otomatis kan milih universitasnya mau kuliah di mana. Nah, sangat wajib buat kamu untuk kontak universitas yang kamu tuju. Kenapa? Karena setiap universitas itu bisa ada syarat tambahan, ada syarat yang beda lah gitu dari semuanya. Kemudian yang kedua itu pilih strategi jalur yang tepat, kayak via tadi kan udah banyak via kedubes, universitas, kemudian One Belt One Road dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu pandai memilih mau masuk via mana, itu kamu bisa dapat peluang yang tinggi. Bisa jadi ketika kamu apply via universitas, saingan kamu itu seluruh dunia. Nah, ketika kamu apply via kedubes, itu saingan kamu itu cuman seluruh Indonesia. Jadi kayak ya pilih-pilih lah yang menurut kamu pas, kamu masuknya itu di mana. Gitu. Satu lagi nih, nambah lagi tipsnya. Yeah. Jadi untuk kuliah di Cina itu ada yang namanya agen. Kayak misal kuliah ke Australia, Amerika, Inggris gitu kan ada kayak agen penyedia beasiswa atau apa kayak info-info gitu. Nah, gitu ya. Di Cina itu juga ada agen yang kayak gitu, agen kuliah ke Cina. Nah, ini aku kasih tips buat kalian, hati-hati ya, hati-hati dalam memilih agen tersebut. Kenapa? Karena nggak semua agen itu dapat dipercaya. Itu ada agen yang memberikan informasi yang salah, kayak misal ada ngasih janji-janji manis gitu, kamu dijanjiin dapat beasiswa, ternyata datang ke Cina disuruh kerja dan lain sebagainya. Itu banyak kasusnya. Jadi aku nggak menyalahkan jika kalian ingin daftar lewat agen ya, karena sebenarnya di salah satu universitas di Cina itu ada yang percaya sama agen, jadi agen tuh dikasih kuota gitu. Tapi ya harus pilih-pilih lah agen mana yang sekiranya bisa dipercaya dan sekiranya tidak bisa dipercaya. Gitu. Oh gitu ya. Oh iya, tadi kan berhubungan sama ada yang lewat kampus, ada yang lewat kedubes ya. Mirip sama KGS Korea ya berarti ya, mirip. Nah itu kuotanya sama kayak Jepang juga. Oh iya, Jepang juga ada ya. Iya. Nah, kenapa? Ada beda kuota nggak antara dari kampus sama lewat kedubes? Kalau kuotanya gimana? Atau mungkin gambarannya kemarin Punger berangkat tuh ada berapa orang yang barengan dengan program yang sama? Kalau masalah kuota di Cina, aku sih nggak terlalu mikir ya, karena karena ketika aku melihat di Cina sendiri mahasiswa asingnya itu udah banyak banget, udah ribuan bahkan bisa puluhan ribu, dan mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa itu bisa puluhan gitulah tiap universitas ya. Jadi bayangkan banget itu universitas di Cina itu ada berapa gitu. Banyak banget kan. Nah, jadi kalau untuk kuota di Cina sendiri aku nggak usah dipikirin lah menurutku.
Cuman cuman ada kendalanya kalau kamu ingin masuk ke universitas yang apa ya, rankingnya bagus, itu otomatis sainganmu akan semakin banyak. Itu aja sih. Kayak apa ya, yang perlu diperhatikan itu aja. Nah, terus kan udah pengalaman nih, udah selesai ya S2-nya. Terus Iya. udah mencicipi juga nih S3. Gimana Iya. pengalaman di sana, kuliah di Cina? Kira-kira apa namanya, ada pembelajaran apa nih? Mungkin yang berbeda gitu. Berbeda dengan Indonesia ya. Apa ya? Kalau menurutku hampir sama sih ya. Kayak apa ya, sistem pendidikan teknik kimia di Harbin. Ini aku cerita di S2 di Harbin Institute Technology ya. Jadi ya hampir sama sih, ada kayak misal kalau di Indonesia kayak cara ngajar tiap dosen itu beda gitu. Ya. Di sini itu juga gitu, tiap dosen itu beda cara ngajarnya. Ada yang kayak cuman ceramah doang, terus ngasih ujian gitu. Terus tapi ya juga ada yang presentasi, debat dan lain sebagainya. Terus satu lagi aku mau cerita. Waktu aku S2 itu kita tuh ada praktikum. Dan ketika praktikum itu kita harus nulis yang namanya lapres kan. Iya, iya. Dan itu ketika di Cina itu, tahu nggak lapresnya itu kayak gimana? Tulis tangan. Seriously? By the way, pakai bahasa apa? Oh iya, karena aku pengantarnya pakai bahasa Inggris ya, jadi ya aku nulisnya pakai bahasa Inggris. Terus kalau ada bahasa pengantar Mandarin ya nulisnya pakai bahasa Mandarin. Itu ya gitulah. Jadi lapres tulis tangan itu masih ada di Cina, guys. Terus pengalaman unik selanjutnya itu yang namanya koreksian ya, koreksi format, koreksi ini itu di Cina lebih parah. Seriously? Serius. Itu apalagi ketika kamu ngerjain tesis ya. Tesis itu sebelum kamu sidang itu harus melewati tahapan revisi yang bertahap-tahap. Mulai dari dosen ini, terus sekretaris, tingkat fakultas, sampai tingkat institut pun harus direvisi. Serius? Berarti harus ngadep satu-satu ya? Sampai iya, serius. Universitas, nggak cuma di jurusan aja? Iya, nggak cuma di jurusan aja. Kenapa? Karena Cina itu standarnya itu tinggi dan apa ya, kayak format tesis itu seluruh Cina bahkan sama, bukan tiap universitas. Jadi ya mungkin seragam gitu, soalnya ya gitulah, apa standar mereka itu tinggi. Dan yang paling aku ingat ada sampai apa ya, ukuran margin pun dikoreksi pakai penggaris. Serius? Sumpah gue. Serius, kesel sih, tapi ya gimana lah. Kerjain aja, yang penting lulus. Suruh balik lagi, suruh revisi lagi gitu. Iya, suruh revisi lagi. Tapi untungnya di sana itu kita punya fasilitas apa ya, ngeprint gratis. Jadi mau revisi berapa kali pun tetap dibayarin ngeprint apa kertasnya. Oh gitu. Nah, oh ya, ngomongin tentang sistem juga nih, kan kalau di Indonesia master itu kan ya udah master aja, magister aja, S2, nggak ada beda-beda gitu. Nah, sementara di Australia itu ada by coursework, ada by research. Yang research kuliah doang, kebalik, yang research tesis penelitian doang, yang coursework masih banyak kelas. Nah, kalau di Cina sendiri gimana? Sama. Jadi di Cina itu ada mungkin by coursework, by research, dan lain sebagainya itu ada ya. Tapi kalau saya lihat itu tergantung universitasnya. Tapi kebanyakan universitas itu master itu by research. Jadi ada 1 tahun kuliah dan 1 tahun atau 2 tahun penelitian gitu. Oh gitu. Kalau di tempat Umar berarti yang
Kalau di tempatku master by research. Oh, baik. Berarti Baik saintek maupun soskum. oh gitu. Jadi Iya. memang fokus penelitiannya ya. Iya. Oh gitu. Terus kalau di tempatku itu S2-nya itu 2 tahun. 2 tahun, walaupun ada yang 3 tahun sih. Tapi kebanyakan itu di Harbin Institute Technology itu S2-nya 2 tahun. Oh gitu. Gitu. Tapi normalnya sebenarnya di Cina itu 3 tahun untuk S2-nya. Normalnya 3 tahun. 3 tahun ya, 1 tahun kuliah, 2 tahun penelitian. Gitu. Tapi balik lagi tergantung universitasnya masing-masing ya. Iya, tergantung universitasnya. Nah, kalau selama kuliah nih di Cina, tantangan yang dihadapi apa nih? Karena ada kayak diskriminasi atau kayak apa? Ada programnya gini, itu nggak sih, Kum, dikasih belajar bahasa Mandarin dulu gitu nggak? Terus, oh iya, kemarin tuh kan waktu pertama-pertama wabah COVID itu lagi di sana, Kum? Atau pas pulang?